Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Fajrian Piningsih dari kelas 10 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode Petaminda. Yeay. Kira-kira apa sih itu Petaminda? Teman-teman ada yang tahu nggak? Fungsinya buat apa sih? Terus manfaatnya untuk apa ya? Jenis-jenisnya apa sih? Terus cara buatnya gimana? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Bicara mengenai Petaminda, kita bakal ngomongin tentang sejarah Petaminda dulu nih teman-teman. Jadi Petaminda itu pertama kali ditemukan oleh seorang psikolog yang bernama Tony Buzan, asal Inggris pada tahun 1974. Petaminda juga biasa disebut dengan mind mapping atau peta pikiran. Nah, Petaminda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk dalam ilustrasi grafis yang berfungsi menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Jadi, Petaminda adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan juga otak kirinya secara simultan. Simultan yang dimaksud di sini adalah menggunakan otak kiri dan otak kanannya secara bersamaan. Nah, selanjutnya fungsi mind mapping itu sendiri adalah untuk menghemat waktu pembelajaran sebagai metode satu fasilitas dari metode pembelajaran, kemudian berfungsi untuk memperkuat ingatan daripada siswa dan agar kita dapat menginterpretasikan semua pelajaran yang sudah dipelajari pastinya. Kemudian, apa aja sih jenis-jenis mind mapping itu? Nah, yang pertama ada Google Map. Adalah salah satu mind mapping yang umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran tiap konsep. Kemudian, yang kedua adalah Double Bubble Map. Adalah sebuah mind mapping yang umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. Kemudian yang ketiga ada Circle Map. Adalah sebuah mind mapping yang umumnya menggunakan skema berbentuk bulat yang di dalamnya berisi berbagai konteks ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada Branch Map. Adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mempelajari sebuah objek secara fisik yang berupa nama atau deskripsi dari objek tersebut. Selanjutnya yang kelima ada Tree Map. Adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan dengan kategori tertentu. Kemudian yang keenam ada Flow Map, yaitu sebuah mind mapping yang digunakan untuk membuat sebuah urutan dari suatu proses. Kemudian yang ketujuh ada Multi-Flow Map. Adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk menunjukkan dan mempelajari sebab akibat dari suatu peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir ada Bridge Map. Adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor penghubung antar satu faktor dengan konsep yang lainnya. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari penggunaan Petaminda atau mind mapping itu? Nah, manfaatnya penggunaan Petaminda adalah dapat digunakan untuk memvisualisasikan rencana dan juga pikiran kita dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang kedua bisa digunakan agar membuat alur kerja proyek lebih teratur dan berurutan.
Kemudian yang ketiga, dapat membantu kita untuk mengembangkan sebuah gagasan atau ide pokok tanpa hambatan apapun. Kemudian bermanfaat untuk membantu teman-teman semua dalam membuat kerangka atau rencana suatu cerita. Kemudian peta minda juga sangat bermanfaat loh untuk membantu kita dalam memetakan suatu ide pikiran agar lebih sistematis. Kemudian dapat membantu kita agar lebih mudah memahami sesuatu. Kemudian juga peta minda juga sangat bermanfaat untuk merangsang kinerja otak kanan dan juga otak kiri secara bersamaan loh. Nah, selanjutnya aku bakal kasih contoh dari mind mapping atau peta minda nih. Nih, bisa dilihat ya contoh-contohnya. Nah, selanjutnya gimana sih cara membuat peta minda? Pertama, kita harus tentuin dulu materi apa nih yang akan kita bahas. Kemudian, pilih sebuah konsep yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, urutkan setiap konsep mulai dari yang lebih inklusif hingga ke bagian contoh-contohnya. Kemudian, hubungkan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan garis penghubung. Nah, yang terakhir, kita tinggal lengkapin deh sebuah peta minda yang udah kita buat dengan menggunakan konsep yang lebih khusus. Nah, sekarang teman-teman semua udah tahu kan tentang apa sih itu peta minda, manfaatnya, jenis-jenisnya, terus juga cara penggunaannya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.